Diketahui perang antara AS, Israel, dan Iran telah berlangsung selama lebih dari 8 pekan. Saat ini, gencatan senjata yang berlaku sejak 8 April diperpanjang oleh Amerika Serikat tanpa batas waktu yang tetap. Upaya diplomatik terus berlanjut untuk mencapai perdamaian. Bisa Rusia dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap Iran. Sementara itu, di tengah tekanan Amerika Serikat, Iran tegaskan negaranya tidak bisa didikte. Untuk membahasnya, sudah bersama kami pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Selamat siang, Pak Hasibullah. Selamat siang, Mas. Gimana kabarnya siang hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Mas. Baik, Pak Hasibullah, kita langsung aja di mana kita tahu bahwa Amerika Serikat dan Iran ini hingga kini tidak mencapai kesepakatan, terutama terkait nuklir. Lantas bagaimana ke depannya? Apakah kesepakatan akan tercapai ini, Pak? Ya, saya rasa memang salah satu momen yang akan menjadi sangat menentukan menurut saya adalah 1 Mei besok atau habisnya waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Perang Amerika kepada Presiden Amerika dalam mengerahkan angkatan bersenjata, yaitu 60 hari. Nah, bahkan saya bilang sebenarnya perspektif waktu ini bisa kita gunakan untuk memahami ke belakang. Ke belakang dalam pengertian inilah yang menurut saya menjadi faktor kenapa banyak hal yang terjadi yang itu mengarah kepada diakhirinya perang pada batas kurang lebih 5-6 minggu dari perang ini dilakukan pada tanggal 28. Karena memang sekali lagi ada tekanan waktu bagi Donald Trump dalam menjalankan wewenangnya, dan tentu sekali lagi dengan komposisi orang-orang Republik yang dominan di Kongres Amerika, tentu masih ada kemungkinan dia untuk mendapatkan dukungan atau perpanjangan gitu ya. Cuman saya melihat justru karena ini juga terkait dengan waktu pelaksanaan pemilu, maka tekanan waktu ini memiliki bobot ganda. Di satu sisi ada limitasi 60 hari, tapi di sisi lain secara politik ini justru yang paling menentukan, paling berat adalah pelaksanaan pemilu pada tanggal November nanti. Artinya Mas, kalau hanya murni secara hukum, menurut saya besok mungkin Mas dengan mudah bisa dilewati oleh Trump. Dia bisa dapat katakanlah perpanjangan dari Kongres gitu ya. Atau kalaupun tidak sesuai dengan Undang-Undang 73, dia bisa pakai Undang-Undang 2001 seperti yang digunakan untuk menyerang Afghanistan misalkan. Jadi justru secara legal menurut saya masih banyak ruang yang bisa digunakan oleh Trump. Tapi justru secara politik ini yang tekanan waktunya hampir sudah tidak mengenal kompromi. Karena kalaupun perangnya diperpanjang, nah sementara pola lapangan masih seperti sekarang, itu bisa semakin justru memperdalam kekalahan yang dialami oleh Amerika. Saya mengatakan sebagai kekalahan minimal dalam 2 konteks. Yang pertama adalah kekalahan secara politik dan kekalahan secara diplomasi. Kekalahan secara politik saya sampaikan itu terjadi kurang lebih di 10 hari pertama perang ini, yaitu ketika Iran berhasil memilih dan mengumumkan Mojtaba sebagai pengganti daripada Ali Khamenei. Bagi saya itu adalah kekalahan politik terbesar Trump dalam perang ini. Nah, kekalahan diplomasi terbesar terjadi kurang lebih di tanggal 21 April kemarin ketika Donald Trump memutuskan untuk memperpanjang gencatan senjata secara sepihak. Kenapa saya katakan ini sebagai kekalahan diplomasi? Karena sebelumnya Trump itu mengumbar katakanlah ultimatum, mengumbar neraka yang akan dibuka ke bumi Iran kalau dia tidak memenuhi apa yang diharapkan oleh Amerika, yaitu menyerah dan melepaskan program mungkin dan lain sebagainya. Tapi kita tahu Iran justru bersikukuh dengan syaratnya, yaitu agar buka blokade Hormuz, dan yang kedua adalah memperbaiki katakanlah perilaku Trump di depan media. Dan pada akhirnya kita tahu yang terjadi adalah justru bagaimana Trump memperpanjang perundingan ini secara sepihak. Itu sekali lagi bagi saya adalah sebuah kekalahan diplomasi, karena
di satu sisi Amerika tidak dapat yang dia mau, walaupun dia sudah menggunakan ultimatum maksimum, tapi di sisi lain justru Iran kayak semacam menentukan jalur perundingan. Dan itulah kemudian kalau kita lihat polanya, kalau kita bikin kurva gitu ya, maka semenjak tanggal 21 sebenarnya Iran itu dalam tanda kutip tambah menguasai jalur daripada peperangan dan perundingan ini. Misalkan hari ini yang terbaru itu Amerika menggunakan diksi meminta Iran untuk menyerah, tapi tidak ada lagi ultimatum dan hal-hal yang kasar lagi gitu ya. Tapi di sisi lain justru Amerika keluar dengan diksi yang pertama bahwa kalau blokade di perairannya belum dibuka, maka mereka mengancam akan menggunakan aksi militer yang belum pernah digunakan sebelumnya. Jadi ini menurut saya sebuah sebuah indikator bahwa memang kurva politiknya Iran menanjak gitu. Dari awalnya dia ditekan oleh Amerika, tapi justru sekarang terutama semenjak perundingan ini diperpanjang secara sepihak, saya melihat Iran justru berbalik. Dia justru yang menekan. Bahkan kemarin dia bilang Amerika sudah tidak lagi punya atau sudah tidak bisa lagi untuk mendikte negara berdaulat. Jadi sekali lagi retorikanya Iran itu retorika yang tangan di atas, retorika yang mendikte daripada yang didikte. Nah sementara Amerika menurut saya tidak ada lagi sesuatu yang lebih kuat yang disampaikan, dan faktornya menurut saya kenapa Amerika menjadi kehilangan power diplomasinya, salah satunya adalah karena deadline waktu ini, tekanan waktu yang membuat dia tidak bisa lagi untuk bermanuver lebih banyak. Katakanlah mau menyerang lagi, dia akan teringat dengan katakanlah 40 hari yang sudah dia lakukan. Dengan serangan yang katakanlah sampai ribuan rudal dia gunakan, kalau benar informasi yang menyatakan bahwa sampai mengalami defisit rudal-rudalnya, itu juga belum mampu membuat Iran bertekuk lutut gitu. Nah kalau dia menyerang kembali, maka berarti Iran siap untuk kemudian masuk dalam perang panjang. Nah makin panjang ini perangnya berjalan, maka akan makin susah untuk kemudian dikapitalisasi untuk kepentingan elektoral dalam pemilu di bulan November mendatang. Baik, tapi menurut Pak Hasbullah sendiri, apakah Kongres akan mendukung perang ini? Kita tahu bahwa untuk perang ini membutuhkan anggaran yang besar. Ya, saya rasa itu yang saya bilang tadi, secara matematika politik mestinya itu tidak terlalu berat kalau bagi Trump untuk bisa melanjutkan perang ini dengan atau tanpa dukungan Kongres. Karena kalaupun tanpa dukungan Kongres, dia bisa menggunakan katakanlah Undang-Undang 2001 tentang pengerahan militer itu seperti yang digunakan dalam perang Afghanistan ya. Jadi masih bisa ada digunakan. Justru yang lebih berat adalah pertimbangan politiknya. Jadi mungkin Kongres tidak mendukung keinginan Trump untuk memperpanjang perang ini, tapi itu lebih disebabkan karena katakanlah ketakutan mereka semua kepada deadline pemilu pada November nanti. Kalau seumpamanya perang ini dilakukan, tidak dilakukan secara pasti dengan kemenangan yang lebih pasti, maka itu akan menjadi bumerang yang akan menghakimi Partai Republik, sehingga Partai Republik yang sekarang paling banyak mengirim kadernya di Kongres, baik di Senat maupun di DPR, itu bisa dibalik oleh Partai Demokrat. Dan kalau itu yang terjadi, sekali lagi bukan hanya kekalahan Trump secara pribadi, karena dia akan berhadapan dengan peta politik di Kongres yang tidak lagi mendukungnya, tapi juga yang paling menyakitkan bahwa Partai Republik pada akhirnya harus menerima kenyataan dia tidak lagi menjadi kekuatan utama, paling dominan, paling mayoritas di Kongres Amerika. Baik, Pak Hasbullah, kita juga tahu juga bahwa Rusia ini terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap Iran. Tapi sejauh mana nih Rusia akan membantu Iran nih menurut Anda? Saya terus terang soal keterlibatan Rusia bukan berita kalau dalam konteks ini. Memang dari dulu Iran itu kongsinya adalah dengan Rusia. Yang menjadi berita kehadiran Rusia sekarang menurut saya adalah karena itu dilakukan, saya sebut sebagai
konteks lengak-lengok politik cantiknya Iran. Kenapa saya sebut konteks lengak-lengok politik cantiknya Iran? Sebenarnya kalau kita kembali pada pasca katakanlah perpanjangan gencatan senjata secara sepihak tadi, itu kan ada momen terjadi dua kemungkinan ya. Karena perundingan kedua itu gagal karena Amerika tidak memenuhi syaratnya Iran, yaitu memperbaiki sikapnya dan tidak melakukan atau melepas blokadenya. Itu kan tidak dilakukan. Nah, ketika Iran mau melakukan kunjungan ke beberapa negara luar yaitu Oman dan Rusia, saya anggap itu adalah ruang politik yang sengaja diciptakan oleh Iran untuk dua kemungkinan. Yang pertama adalah bagaimana dia tetap terlihat tidak tunduk kepada Amerika. Karena itu hubungannya dibikin ke beberapa negara, Pakistan, Oman, dan Rusia. Jadi Iran ke Pakistan itu bukan dalam rangka tunduk kepada tekanannya Trump, tapi dia punya agenda sendiri. Bahkan ya untuk menunjukkan itu, walaupun Trump sudah menyatakan mengirim Witkoff dan timnya setelah menelu Iran sampai di Pakistan, tapi kenyataannya Araqchi tetap meninggalkan Pakistan. Itu sebenarnya untuk memenuhi cara baca saya, ya, itu sebenarnya cara Iran untuk memenuhi bahwa dia ke Pakistan bukan dalam rangka tunduk kepada Amerika. Dia justru punya agenda sendiri. Namun demikian dia buka kemungkinan kedua, seandainya Witkoff benar-benar datang dan syaratnya dipenuhi, perundingan bisa terjadi. Kenapa? Karena Iran balik lagi ke Pakistan. Yang justru adalah rusak karena ketika tahu Araqchi tidak menunggu Witkoff, yang itu punya makna sangat tinggi. Kalau seumpamanya menunggu Iran nunggu, berarti Amerika dominan, Iran nggak mau itu. Kemudian Trump mengambil keputusan untuk mengcancel utusannya ke Iran, ke Pakistan. Sehingga walau dia balik ke Pakistan tidak ada orang Amerika yang ada di situ. Sehingga kemungkinan kedua yang terjadi yaitu tidak terjadi yang namanya perundingan. Jadi bagi saya itu adalah yang saya sebut sebagai ruang manuver yang diciptakan oleh Iran untuk lengak-lengok cantiknya. Lengak-lengok cantiknya itu maksud saya seandainya terjadi perundingan, dia tetap punya alibi yang sangat bagus bahwa dia tidak langsung motong kompas, awalnya tidak mau menjadi mau. Dan kalaupun dia tidak jadi perundingan, dia sudah punya agenda yang independen, yaitu dari Pakistan, kemudian ke Oman, ke Rusia. Itu bagi saya makna daripada kunjungan dia ke Rusia. Nah, yang kedua, yang menjadi bermakna bagi saya adalah karena kemudian Rusia menyatakan kesiapannya untuk menjadi mediator. Ini yang saya selalu sampaikan sejak awal, dengan segala hormat kepada Pakistan, memang mestinya yang menjadi mediator bukan hanya tunggal aktor di sini, tapi harus multi aktor gitu. Jadi bukan hanya Pakistan, tapi juga ada beberapa, misalkan katakanlah kayak Oman sendiri atau mungkin malah Turki, dan yang paling penting adanya satu negara yang minimal setara dengan Amerika sebagai negara punya power. Nah, itulah Rusia atau Cina. Jadi saya menyampaikan dari awal kalau kita bicara tentang formula mediator, mestinya memang terdiri dari beberapa negara 3 sampai 4. Salah satunya adalah negara seperti Rusia yang punya katakanlah kesederajatan power atau punya kesamaan level dengan Amerika. Dan kalau itu terjadi, maka saya bilang ini bisa terjadi ganti peran di antara Amerika dan Rusia. Amerika jadi mediator dalam konteks perang Ukraina, dia menjadi mediatornya Rusia dan Ukraina. Nah, sementara dalam konteks Iran, justru Rusia yang menjadi mediator bagi perangnya Amerika dengan Iran. Sehingga ini bisa membuat hubungannya dan pertemuannya menjadi lebih kuat, dan kita harapkan ke depan formula ini diambil sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Pakistan yang telah berjuang sekelas tenaga untuk bisa mensukseskan perdamaian untuk dunia ini. Baik, tadi Anda sempat sampaikan terkait dengan ada negara mungkin setara dengan Amerika Serikat. Apakah Cina atau negara kuat lainnya tidak mau membantu agar perang ini selesai? Bacaan saya kalau ini menjadi krisis maritim, menjadi krisis Selat Hormuz yang berkepanjangan, justru sangat mungkin menurut saya melibatkan aktor-aktor atau pihak lain
yang mungkin dampak langsung lebih parah daripada penutupan ini. Salah satunya adalah Cina, walaupun bukan satu-satunya. Cina kita lihat bagaimana dia sangat katakanlah terpengaruh atau tergantung kepada minyaknya Iran yang diberitakan sampai 80-90% dari minyak mentah Iran dibeli oleh Cina. Nah, sementara Cina juga sangat beruntung kepada minyak dari Hormuz ini. Artinya kalau krisis Hormuz berkelanjutan, yang nggak ada orang yang terus siap untuk gelap, apalagi sambil lapar-laparan, saya menduga akan bereaksi. Hal yang kurang lebih sama sebenarnya juga Eropa. Nah, Eropa ini merupakan salah satu wilayah yang terdampak double menurut saya dari perang-perang yang terjadi. Di satu sisi dia terdampak dari perang Rusia dengan Ukraina. Nah, di sisi lain dengan adanya krisis Hormuz itu semakin memperparah kondisi katakanlah kebutuhannya mereka terhadap minyak ataupun gas ataupun energi yang melintasi di Selat Hormuz. Jadi saya melihat kalau ini terus berkepanjangan, mau atau tidak mau, diandang atau tidak, Eropa menurut saya kemungkinan akan melakukan manuver atau aksi untuk kepentingan mereka. Nah, di sisi lain Teluk juga sama menurut saya. Kalau ini terus dikunci, sekali lagi juga sisi lain mirip kayak Iran. Iran itu kan yang diharapkan dengan diblokade seperti ini, maka persoalan-persoalan internal menjadi menumpuk, termasuk soal katakanlah pengeboran minyaknya, kemudian penyaluran minyaknya, belum lagi efek domino dari semua ini. Jadi diharapkan nanti bisa menjadi sebuah penderitaan yang ujungnya adalah mereka bisa menuntut rezim. Nah, kurang lebih kan masih kembali ke rezim Cheng sebenarnya. Dan sekali lagi itu sangat spekulatif karena kita lihat dari serangan yang pertama aja sampai sekarang bukannya justru rezim Iran tambah lemah, tapi justru tambah kuat karena dianggap sebagai ini bukti kejahatan daripada hajat dan kepentingan masyarakat global, termasuk negara-negara di sekitar Timur Tengah. Baik, apakah itu juga efeknya terhadap Uni Emirat Arab juga akhirnya keluar dari OPEC dan juga OPEC Plus? Saya rasa peta Uni Emirat Arab dia kompleksitas tersendiri ya. Kita tahu sebelum terjadi perang pun Uni Emirat Arab sudah kayak merasa kurang enak dengan negara-negara tetangga, terutama Arab Saudi, karena dia terkait dengan ambisi katakanlah ingin menjadi tokoh dan faktor masing-masing. Sementara kalau di Arab Teluk ini kan kayak masih bersama-sama termasuk di OPEC gitu ya. Nah, dengan dia keluar itu menurut saya memang dia ingin menjadi kayak semacam faktor tersendiri. Dia ingin menjadi sebuah kekuatan yang diperhitungkan tersendiri, walaupun sekali lagi kompleksitasnya memang lebih banyak. Misalkan ini di antara negara Arab Teluk yang kerjasama dengan Israel gitu ya, yang istilahnya jauh lebih terbuka dengan Israel. Jadi banyak opsi yang sebenarnya dimiliki oleh Uni Emirat Arab yang mungkin malah tidak dimiliki oleh negara-negara Arab yang lain. Termasuk misalkan kalau dia anggap terlalu sulit dengan negara-negara tetangga, lalu kemudian dia memperkuat kemitraannya dengan Israel misalkan. Sekali lagi ini bisa menjadi salah satu opsi. Kebijakan pemerintah itu mereka sudah mengantisipasi, termasuk dengan membeli minyak ke Amerika. Itu bagian daripada upaya-upayanya. Keluarnya Uni Emirat Arab menurut saya tidak terlalu faktor. Yang paling menentukan justru sekarang adalah di Hormuz yang terkait langsung dengan Iran. Nah, ini saya selalu memberikan kritik kepada Iran di situ. Sekali lagi, bagi saya penggunaan Selat Hormuz untuk kepentingan perlawanan Iran kepada Amerika itu bisa dipahami, bisa diterima, bisa dimaklumi, tapi saya selalu katakan kartu ini punya batasan, dia limited. Limitednya dalam dua hal, yaitu yang pertama ini tidak bisa selamanya dan ini tidak bisa untuk semuanya. Tidak bisa selamanya maksudnya apa? Kalau ke depan lalu kemudian Iran mau bikin ini ketentuan permanen, maka ini bukan hanya persoalan dengan Amerika, tapi juga negara-negara yang mungkin tidak ingin dipersulit apalagi bayar, padahal sebelumnya nggak ada pungutan yang diambil di situ. Nah, yang kedua, yang paling menentukan menurut saya terkaitannya juga dengan Indonesia, ini juga tidak bisa diberlakukan terhadap negara semua. Kalau kembali kepada klaim sepihak Iran bahwa ini dilakukan kepada katakanlah hanya Amerika, Israel dan pendukungnya, pertanyaan kritis saya, gugatan saya adalah kenapa kemudian mereka belum melepaskan minyak kita, kapal kita sampai sekarang. Bagi saya
Indonesia yang begitu berempati kepada Iran, mendukung rakyat Iran, bahkan berdonasi, bagi saya menahan kapal Indonesia merah putih di Selat Hormuz adalah justru tindakan yang memalukan bagi Iran. Jadi Iran harus segera membuka dan membiarkan kapal kita, karena kita adalah negara yang bersahabat dengan semua, kita bersahabat dengan Iran, bahkan rakyat kita, masyarakat kita dengan euforia tinggi mendukung perjuangan daripada rakyat Iran, negara Iran, dan para pimpinan Iran. Nah, oleh karena itu, bagi saya sekali lagi tidak bisa diterima dalam logika akal sehat kalau kemudian kapal kita masih ditahan di Selat Hormuz. Kalaupun ada persoalan di luar soal itu, menurut saya itu soal-soal yang tidak harus dibalas ketidakadilan dengan ketidakadilan. Apalagi motivasinya Iran adalah sekali lagi menggunakan Selat Hormuz untuk tujuan melawan ketidakadilannya Amerika dan Israel. Jadi mestinya fokus penggunanya kepada dua negara ataupun memang negara-negara yang secara langsung kerjasama terutama dengan Israel. Indonesia yang kita pahami sampai hari ini tidak ada hubungan apapun dengan Israel, dari dekat maupun dari jauh, langsung atau tidak. Justru kita mengkritik segala macam tindakan Israel yang di luar hukum, dan karena itu sekali lagi saya berharap kita dukung Iran untuk segera membuka kapal kita yang ada di Selat Hormuz. Apakah bisa dibilang mungkin hubungan Indonesia ini harus lebih dekat lagi atau nggak ada diplomasi atau lobby-lobby lagi terhadap pemerintah Iran, Bang? Ya, saya rasa memang segala macam lini harus dilakukan termasuk melalui media seperti ini. Karena kalau yang di luar media menurut saya pemerintah, saya menduga dengan keras mereka sudah melakukan itu, baik melalui Menlu ataupun melalui Pertamina. Saya menduga mereka sudah melakukan, kalau belum ya harus dilakukan berbagai macam upaya, tapi juga harus ditekankan kepada Iran sekali lagi bahwa rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia mendukung perjuangan Iran melawan ketidakadilan ini, karena itu justru menjadi sebuah keharusan dan menjadi sebuah kepantasan bagi Iran untuk kemudian tidak menahan apapun yang terkait dengan Indonesia di Selat Hormuz. Baik, Hizbullah, ini baru-baru ini Iran dipilih menjadi wakil pemimpin konferensi peninjauan nuklir. Ini apakah ini pertanda pengakuan Iran tidak memiliki senjata nuklir, Pak? Gimana menurut Anda? Gimana? Tadi terputus pertanyaannya gimana? Ya, kita tahu bahwa baru-baru ini Iran ini dipilih menjadi wakil pemimpin konferensi peninjauan nuklir. Ini apakah ini pertanda pengakuan bahwa Iran ini tidak memiliki senjata nuklir? Ya, sebenarnya bagi saya itu adalah bagian daripada perlawanan masyarakat global, terutama terhadap katakanlah penggunaan isu nuklir ini untuk memojokkan mereka yang disebut sebagai lawan dan membiarkan mereka yang disebut sebagai kawan. Nah, sekali lagi ini bagi saya adalah bagian daripada perlawanan. Kan yang menjadi persoalan dari politik global saat ini, terutama yang sering dilakukan oleh Amerika dan juga Israel terutama, karena praktek double standard tadi. Jadi menurut saya ini adalah koreksi, dan menurut saya ke depan habis perang ini mestinya memang tercipta keadaan tatanan yang jauh lebih adil bagi semua. Negara manapun punya hak untuk mendukung negara manapun, termasuk Amerika mendukung Israel. Tapi kalau kemudian menjadi dukungan yang tanpa batas, walaupun dia melakukan genosida seperti di Gaza, melakukan penghancuran sekarang di Libanon, melakukan aksi-aksi yang brutal, terus ingin melakukan perpanjangan perang, menurut saya kalau itu tidak dihentikan, itu justru tidak akan menjadi kabar baik bagi perdamaian global. Jadi harus ada orang yang bisa mengkoreksi menurut saya. Dan kalau kita baca politik Amerika yang terbaru, kemungkinan ke sana justru semakin menguat, termasuk di peta-peta ruang politik yang menentukan seperti Kongres, termasuk di Senat yang angkanya mengalami peningkatan terhadap dukungan Amerika untuk melakukan dukungan kritis kepada Israel, bukan lagi dukungan yang tanpa batas. Sekali lagi, menurut saya ini adalah kabar baik. Sekali lagi, kita nggak perlu anti-Semit, nggak perlu kita anti-Yahudi, anti-Israel sebagai bangsa. Kita hanya fokus bahwa kita ingin perdamaian dunia, dan orang-orang seperti Netanyahu yang membawa katakanlah pikiran yang anti terhadap perdamaian, ya, yang bersifat ekstrim, Islamophobia atau mungkin kelompok-kelompok lain,
itu menurut saya harus menjadi concern. Baik. Jadi kita harus fokus kepada perdamaian. Kalau kita mengkritik Trump, jangan kritik agamanya, jangan kritik bangsanya semata-mata, tapi bagaimana perilaku Trump secara pribadi, bukan soal Amerikanya. Amerika sebagai bangsa menurut saya nilainya kita juga banyak belajar dan menurut saya kita bisa ketemu di situ. Tapi Baik. ketika ini menjadi sebuah kebijakan yang secara pribadi anti terhadap perdamaian, anti terhadap kemajmukan, kurang menghargai kedaulatan negara lain, kemerdekaan negara lain, menurut saya itu menjadi soal kita semua. Baik, terima kasih Pak Hasibullah Satrawi atas insight-nya dan juga update-nya selaku pengamat Timur Tengah. Salam sehat Bapak. Terima kasih Mas, selamat siang. Break, bisa kita akan break sejenak. Breaking news akan kembali sesaat lagi.